Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Grace yang akan mendampingi adik-adik kelas tengah dan kelas madya untuk mengikuti ibadah online sekolah mingguku hari ini. Nah, Kak Grace tidak sendirian loh. Nanti ada Kakak Simon dan juga Kakak Patrick yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pasti adik-adik di rumah udah gak sabar kan pengen dengarkan cerita Tuhan? Yuk semuanya kakak ajak kalian untuk sama-sama persiapkan hati dan juga pikiran kita untuk mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita semuanya. Terlebih dahulu kita berdoa bersama ya. Yuk dengan sikap berdoa kita lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang baru ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesehatan dan memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu secara online di rumah kami masing-masing. Kami mau mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah kami bersama dengan kami. Jadikan kami anak-anak yang baik Tuhan ketika mendengarkan firman Tuhan nantinya. Dan selama mengikuti ibadah ini kami bisa menjadi anak-anak yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan Yesus mengurapi mereka dan memberikan mereka kesembuhan. Agar di kemudian hari mereka bisa bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah online di rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Berkumpul dalam Kasih-Nya. Salam adik-adik semua, selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, atau sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita mengambil sikap untuk berdoa kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberkati anak-anak-Mu ini, supaya bisa untuk mengikuti peribadahan pada hari ini. Ya Bapa, pada saat ini kami memang belum bisa bertemu secara langsung, tetapi kami yakin dan percaya kepada-Mu ya Tuhan, nantinya kami akan bisa berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami kembali. Dan juga ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baiklah adik-adik di rumah, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai 37. Kakak akan baca untuk kita semua. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya
di antara penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang." Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat." Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, "Tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila kukatakan kepadamu." Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi, yaitu bujangnya, "Lihat, perempuan Sunem itu datang." Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, "Selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu?" Jawab perempuan itu, "Selamat." Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, "Biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku." Lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan ada diberi harapan kosong?" Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, "Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu." Tetapi berkatalah ibu anak itu, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, "Anak itu tidak bangun." Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniaraplah pula ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anak itu." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Lalu, apa maksud dari firman Tuhan kita pada hari ini? Tema kita berbicara tentang bukan pemberi harapan kosong. Kalau kita ditanya, pemberi harapan kosong itu seperti apa? Pemberi harapan kosong itu seperti kita berharap kepada orang, tetapi harapan kita tidak terkabulkan. Harapan kita tidak dipenuhi. Tetapi
firman Tuhan pada hari ini menunjukkan bahwa Tuhan itu bukan orang ataupun manusia yang memberi harapan kosong itu sendiri. Kalau adik-adik membaca Alkitab pada hari ini, tentu adik-adik bisa melihat bahwa perempuan Sunem itu yang dulunya dia tidak memiliki anak karena memang suaminya pada saat itu sudah tua, jadi dia tidak bisa memiliki anak lagi. Tetapi Nabi Elisa berkata, Tuhan akan memberikan dirinya seorang anak. Seketika perempuan Sunem itu seperti tidak percaya, karena bagaimana mungkin dia bisa mengandung anak karena suaminya sudah tua. Tetapi benar apa yang dikatakan oleh Elisa. Kalau adik-adik membaca di ayat 17 dikatakan, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Berarti Allah menunjukkan bahwa dia bukan pemberi harapan yang kosong itu. Dia mengabulkan keinginan dari perempuan Sunem tadi. Tetapi permasalahannya di sini adik-adik, yaitu ketika anaknya sudah besar, ternyata anaknya meninggal gara-gara anaknya jatuh sakit. Hal inilah yang membuat hati perempuan Sunem itu menjadi rapuh atau sakit. Karena keinginan dia selama ini ternyata sia-sia. Jadinya dia berpikir bahwa Tuhan itu hanya memberikan harapan, tapi kemudian harapan itu dihancurkan oleh Tuhan sendiri. Tetapi di sini Elisa kembali menekankan bahwa Allah itu adalah Allah yang pemberi harapan yang pasti. Kalau adik-adik bisa melihat kembali di ayat yang ke-35, dikatakan bahwa anak itu kembali hidup. Kembali hidup. Berarti Allah itu menunjukkan bahwa dialah yang punya kuasa, dialah yang memberi harapan kepada perempuan Sunem itu. Lalu, apa yang hendak diajarkan firman Tuhan pada hari ini? Kita semua adik-adik diminta untuk selalu percaya, selalu berharap kepada Tuhan. Kita selalu diajarkan untuk selalu berdoa kepada Tuhan, tidak berhenti-henti untuk percaya dan berdoa kepada Tuhan. Karena memang hanya Tuhanlah yang memberi harapan itu secara pasti, adik-adik. Kalau adik-adik meminta permintaan kepada orang tua, terkadang memang masih sering diacuhkan ataupun tidak diberikan harapannya. Tapi ketika adik-adik di rumah berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, pasti apa yang adik-adik inginkan akan dipenuhi oleh Tuhan itu sendiri. Amin.
Ya, adik-adik semua, bagaimana tadi kita sudah sama-sama mendengar cerita dari Kak Patrick Sinambela, di mana cerita kita, tema kita hari ini bukan pemberi harapan kosong. Di mana perempuan Sunem yang sudah menerima mukjizat dari Tuhan Allah dan mendapatkan anak, bahkan anak yang sudah dapatnya juga meninggal tapi kembali hidup lagi. Begitu besar kuasa Tuhan. Oleh karena itu, buat kita semua adik-adik, kelas setengah media, mari terus kita berharap hanya kepada Tuhan. Karena kalau kita berharap kepada Tuhan, semuanya pasti akan dikabulkan. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tadi kita sudah mendengar cerita, tadi kita sudah bernyanyi. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya, buat adik-adik semua yang mau, yang ingin, yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat diberikan langsung ke sekretariat gereja, ditujukan kepada Komisi Anak dan Remaja, atau mungkin tidak ke sekretariat gereja, melalui rekening bank juga bisa, tetap ditujukan kepada Komisi Anak dan Remaja, dan juga keris yang ada bisa adik-adik lihat di layar adik-adik semua, tetap ditujukan kepada Komisi Anak dan Remaja. Nah, mari kita akhiri ibadah kita siapkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa karena berkat dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa buat renungan dan cerita yang baru kami dengar. Kiranya dalam firman yang baru kami dengar juga Bapa, yang dimana kami belajar bagaimana kami mempercayakan harapan kami setinggi-tingginya dan percayakannya hanya kepada Engkau. Karena Engkau akan memberikan jawaban yang pasti, walaupun waktunya tidak dapat kami tentukan. Namun kami hanya tetap berharap kepada Engkau saja ya Bapa. Kami juga berharap juga ya Bapa, di dalam masa pandemi COVID-19 ini juga ya Bapa, kami hanya memohonkan kepada Engkau, memohon kekuatan, berikan kesehatan kepada kami semua, sehingga kami dapat kuat, kami dapat sehat dalam menjalankan aktivitas kami hari lepas harinya, walaupun dalam pembatasan di dalam rumah saja, tapi tidak mengurangi sukacita kami dan semangat kami untuk memuliakan dan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, ini kami Bapa, kami menyerahkan kegiatan aktivitas sekolah kami juga, semuanya hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dan juga harapan cita-cita kami hanya berharap kepada Engkau saja. Ini doa kami Bapa yang kurang sempurna Bapa, kami akan percaya Kau dapat mengabulkannya dan hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga akan menyempurnakannya dengan doa yang Kau ajarkan. Mari kita adik-adik semua bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu buat adik semua, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan ikuti juga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati, kita jumpa lagi sampai di minggu depan. Salam, selamat hari Minggu.